Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Munada Nuraspianila dari Prodi Pendidikan IPA dengan NPM 24069124005. Di sini saya ingin memenuhi tugas mata kuliah Manajemen Pendidikan, yaitu dengan memaparkan materi mengenai manajemen kurikulum. Baiklah, yang pertama yaitu mengenai pendahuluan. Perlu kita ketahui bahwasannya manajemen kurikulum itu merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga evaluasi terhadap kurikulum agar tujuan pendidikan itu dapat tercapai secara optimal. Dengan adanya manajemen kurikulum, proses belajar mengajar dapat berjalan secara efektif dan efisien dan dapat mengikuti perkembangan zaman serta kebutuhan peserta didik. Perlu kita ketahui pengertian manajemen kurikulum secara umum, yaitu manajemen kurikulum itu merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, pengorganisasian, dan juga pengawasan terhadap kurikulum agar proses pembelajaran dapat berjalan secara efisien, secara efektif, dan tujuan pendidikan berjalan secara optimal. Ada beberapa ahli yang menyatakan pengertian manajemen kurikulum. Yang pertama yaitu Sawoji Sukmadinata tahun 2002 yang menyatakan bahwasanya manajemen kurikulum itu merupakan suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan juga pengawasan kurikulum agar tujuan pendidikan dapat tercapai secara optimal. Yang kedua yaitu menurut Umar Hamalik tahun 2008 yang menyatakan bahwasanya manajemen kurikulum itu merupakan serangkaian kegiatan untuk merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan kurikulum dengan tujuan untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yang terakhir, menurut Nana Sujana 2010 yang menyatakan manajemen kurikulum itu adalah proses pengelolaan kurikulum secara sistematis dan terarah agar pelaksanaan pembelajaran di sekolah berjalan efektif dan efisien. Selanjutnya yaitu tujuan terbentuknya manajemen kurikulum. Yang pertama, menjamin tercapainya tujuan pendidikan. Yang kedua, mengatur pelaksanaan kurikulum agar tetap berjalan secara efektif dan juga efisien. Yang ketiga, meningkatkan mutu proses dan hasil belajar. Yang keempat, menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman yaitu ilmu pengetahuan dan juga teknik. Yang kelima, meningkatkan koordinasi antara guru, kepala sekolah, dan juga pihak terkait dalam pelaksanaan pembelajaran. Dan yang terakhir, menjamin konsistensi dan kesinambungan antara pelaksanaan, perencanaan, dan juga evaluasi kurikulum. Selanjutnya yaitu penetapan dan juga pengajuan kurikulum. Pembuatan kurikulum harus melibatkan beberapa pihak, yaitu administrator, pengusul, dan juga penyetuju. Tujuannya agar kurikulum itu sesuai dengan kebutuhan dan sesuai dengan visi lembaga. Terdapat dua prinsip Lepine 2005. Yang pertama yaitu koherensi kurikulum, yaitu kurikulum harus sesuai dengan perkembangan masyarakat. Yang kedua ada keseimbangan kurikulum, yaitu seimbang antara teori dan juga praktik. Selanjutnya ada pengembangan dan juga desain kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah proses menyusun dan memperbarui kurikulum agar sesuai perkembangan zaman dan sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Desain kurikulum itu adalah rancangan atau bentuk susunan, isi, tujuan, dan juga metode pembelajaran dalam kurikulum. Selanjutnya yaitu ada review kurikulum. Review kurikulum adalah proses meninjau dan mengevaluasi kurikulum yang telah dibuat. Untuk mengetahui apakah kurikulum ini masih relevan, masih sesuai, dan juga masih diperlukan oleh peserta didik seiring perkembangannya zaman. Nah, tujuannya agar kurikulum ini dapat diperbaiki, dapat juga kita mengetahui ditemukannya kelemahan dalam isi, metode, dan juga hasil pembelajaran. Evaluasi ini, review kurikulum ini sangat penting dilakukan agar kita tahu sejauh mana sih kurikulum ini berdampak, apakah masih relevan atau harus sudah diganti. Selanjutnya penjaminan dan mutu kurikulum. Penjaminan dan juga mutu kurikulum ini berfungsi untuk
untuk memastikan kurikulum ini apakah sesuai standar yang telah ditetapkan, sehingga proses dan hasil pembelajaran tetap bisa berkualitas. Nah, kegiatan ini meliputi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan juga perbaikan kurikulum secara berkelanjutan agar relevan dengan kebutuhan peserta didik dan juga sesuai dengan perkembangan dunia pendidikan. Manajemen kurikulum juga terdapat dalam perspektif Islam. Yang pertama dalam Quran surat Al-Mujadilah ayat 11 yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Ayat ini menegaskan pentingnya ilmu dan pengelolaan pendidikan agar menghasilkan manusia berilmu dan beriman. Ini sesuai dengan tujuan kurikulum. Nah, yang kedua ada dalam Quran surat Al-Hayy ayat 18 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuat untuk hari esok. Nah, ayat ini menunjukkan pentingnya perencanaan, evaluasi, dan merupakan bagian dari manajemen kurikulum. Dan juga terdapat dalam hadis riwayat Muslim yang artinya sesungguhnya Allah mencintai seseorang yang apabila melakukan pekerjaan, ia melakukannya dengan itqon, yaitu tepat, teratur, dan juga sungguh-sungguh. Hadis ini menjadi dasar pentingnya pengelolaan kurikulum secara profesional dan terencana agar hasilnya dapat berkualitas. Nah, dalil-dalil di atas juga menunjukkan bahwa manajemen kurikulum sejalan dengan nilai-nilai Islam, yaitu pengelolaan pendidikan secara terencana, efektif, dan berorientasi pada peningkatan ilmu serta akhlak peserta didik. Pada materi manajemen kurikulum dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen kurikulum itu yaitu proses untuk mengatur, mengembangkan, dan juga menjamin mutu kurikulum agar pembelajaran berjalan secara efektif dan juga relevan melalui pengembangan, melalui desain dan juga penjaminan kualitas. Kurikulum dapat terus disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik dan sesuai dengan perkembangan zaman demi meningkatkan mutu pendidikan. Cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan mengenai manajemen kurikulum. Semoga bermanfaat khususnya bagi saya dan umumnya bagi kalian semua. Cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.